juga nama ini yang gampang diingat gitu lah, gampang diingat. Terus kita maunya ini panjang juga. Aku menemukan inspirasi ini, jujur ya, menemukan nama ini. Sebelumnya kan kita ada nama yang kita inginkan, ternyata ada banyak yang sama dan kayaknya nggak bisa gitu. Akhirnya dari jam 8 malam sampai aku tidak tidur mencari nama, searching, dapat nama, searching itu sampai jam 3 pagi akhirnya menemukan inilah Titik Bahagia. Titik Bahagia ini kan ternyata dicek juga belum ada, belum apa, dan namanya bagus, belum nyamakan, namanya juga bagus, doa gitu lah. Karena kenapa titik nih? Kenapa titik? Kenapa titik? Karena di sini kan akan di sini wadah yang di sini mulai di sini mungkin tempat berkumpul, berkolaborasi, kebahagiaan itu muncul. Nah, kemungkinan titik bahagia ini gak cuma nanti coffee, warkop gitu lah, atau bisa jadi agensi atau apa, bisa berkembang. Mudah-mudahan kedepannya kita harapkan titik bahagia itu bisa menjadi starting happiness bagi orang-orang yang di sini. Doa kita semua tuh seperti itu. Titik bahagia itu biar orang-orang gue mulai bahagia, gue mulai senang, gue mulai usaha gue mulai sukses gue dari sini. Di warung kita ini mulailah muncul project-project dari kolaborasinya pada ngumpul-ngumpul. Untuk anak-anak PKL kita, untuk internship kita, biar mereka tuh titik bahagia saya mulai dari internship lain Rafael, mulai dari titik bahagia. Tadi kan niatnya kan suka ngobrol sama istri ya, segala macam tentang PKL, internship segala macam. Niat awalnya tadinya ini buat sebagai laboratorium buat anak PKL. Saya bilang oke, kalau buat laboratorium nggak apa-apa, tapi supaya mereka lebih dapat sense realitinya, kenapa nggak sekali jualan aja, saya bilang. Nah sekarang kan walaupun tempat kita mojok, tempat kita ini kan jadi challenge mereka juga gitu loh, gimana caranya nih, marketingnya gimana. Dunia mereka itu sekarang itu lebih mudah, karena apa? Digital marketing itu tuh lebih luas gitu loh. Jadi tidak kayak dulu zamannya kita ya, mesti lewat koran, lewat majalah, atau lewat TV, lewat radio yang biayanya itu tinggi. Gitu. Nah dengan laboratorium itu anak-anak itu bisa belajar gitu loh, bagaimana caranya jadi entrepreneur, gimana ntar kedepannya mereka setelah dari internship ini mereka punya pikir kebuka. Oh ternyata saya bisa buka usaha ini dengan modal yang tidak besar loh gitu. Oh saya ternyata bisa buka usaha ini tuh seperti ini loh gitu loh, jalan seperti ini segala macam gitu. Awal sih niatnya, cuman lama-lama kepikiran ternyata kenapa nggak kita besarin aja ya gitu. Maksudnya kalau emang diseriusin lah intinya. Kalau emang model laboratorium kita ini dilirik banyak orang, akhirnya kebuka kan, kayak seperti kenapa nggak ini aja ya, kenapa nggak kayak anak-anak organisasi atau komunitas misalnya kayak musik, komunitas wadah komunitas lukis apa yang membutuhkan tempat, kenapa nggak kita sediakan aja gitu kan juga kan kadang-kadang kan anak-anak mahasiswa kan SMK atau sekolah itu kan mau tempat belajar yang tenang gimana gitu loh. Akhirnya konsepnya itu kayak gini gitu, jadi dari mereka, untuk mereka, oleh mereka. Satu, kita tempat ada, kita nggak memungkiri karena yang PKL tempat kita juga banyak. Jadi marketnya sebenarnya sudah terbentuk nih di awal gitu kan. Kayak misalkan anak-anak PKL kita yang di sini pun kan sudah banyak. Dan mereka kadang-kadang mau nyari jajan susah. Mau nyari uang mau nyari es, mau beli minum es di mana ya. Jadi mereka mesti jalan jauh gitu. Jadi pikir kita siapkan dulu. Kita siapkan aja sekalian kita buka laboratorium ini gitu loh. Sebagai belajar mereka juga, menu yang disukain apa, harganya berapa yang masuk gitu loh. Itu ya seperti itu kira-kira. Dan ini kan memang plannya adalah warkop ya, yang warkop kekinian. Yang nanti target market kita adalah para di industri kreatif yang untuk tempat nongkrong, tempat diskusi untuk menjadi suatu kolaborasi. Untuk kita boleh tuh seperti itu gitu kan. Makanya kita kali bilang kenapa kita coffee ini, awalnya kita memang coffee ya, nanti kan bisa ke menu-menu yang lain. Karena kita mau berdiskusi, kita habis dari mana, ngantuk atau bagaimana kan, kayaknya gue pengen kopi deh, pengen kopi ya. Kalau kopi itu tuh tiap tahun di Indonesia itu bisnisnya berkembang.
tidak dipungkiri banyak brand-brand baru kan, banyak brand baru karena budaya kopi di Indonesia itu udah mulai nanjak. Jadi sebenarnya tuh market kopi itu masih pangsanya masih besar gitu, masih besar gitu loh. Nah kita gimana kita caranya masuk celah itu gitu loh. Kita menu masih progres tahu market developmentnya dia kan. Kalau kopi ini kita memang baru satu ya, kopi aren ya, kopi gula aren. Kita masih terus evaluasi produk kita biar bisa bagaimana, bisa oh ya kurang ini, tapi kita percaya diri bahwa kopi kita itu memang bisa dicintai sama semua penyuka kopi gitu kan. Kalau makanan sih masih kita cari identity kita juga gitu, sambil oh ini padahal kita juga ada makanan Indonesian food, ada apa, sambil kita cari bagaimana biar waduh ini gitu loh, apa oke gitu. Nah kita sebenarnya bikin produk dari test market dulu nih yang mana gitu loh. Tapi andalan kita saat ini baru pertama kali ada kopi lain, kopi gula arennya. Dari RR Intensif ini nggak cuma sekedar kita PKL dan magang, mereka setelah lulus siap mempunyai bisnis sendiri, walaupun bukannya di kita ataupun di kita, misalkan titiknya dia buka di tempat mana mereka yang akan manajemennya mereka, dan juga mempunyai rasa oh iya di Lani Rafael itu intensif ini nggak sebatas magang, tapi diajarkan menjadi seorang entrepreneur muda dan siap, dan kita support seperti itu. Harapannya nggak cuma di satu titik ini, banyak beberapa titik menerima daya serap lagi untuk bisa duplikat. Ini gue di sini, ini anak-anak magang sendiri, mereka sendiri, lo bagaimana coba ngatur manajemen lo sendiri ini semua biar sukses seperti apa gitu kan. Jadi ibarat kata kita menganggap mereka itu milik, bagi itu milik mereka gitu loh. Kita cuma sebagai support sistemnya aja. Aku di sini di Cafe Detik Bahagia, aku bagian racik kopi, tapi kalau untuk mendesain, marketing, kadang kita berdua. Kalau aku di sini sebagai memasak, dan kadang juga bareng-bareng sih masaknya. Seru banget karena aku bisa membuat kopi sendiri, meracik kopi, di mana terus milih-milih kopi mana kopi yang benar-benar berkualitas gitu, kopi Nusantara Indonesia lah ya. Terus juga kemarin karena kita event bisa aja dengan 75 pieces, itu buat kita benar-benar wow banget, sebuah pengalaman. Harapannya semoga kedepannya makin berkembang, kita makin menebarkan kopi-kopi yang Nusantara, kopi timur gitu. Terus Untuk membangun UKM juga, bisa buat anak-anak muda juga jangan pantang menyerah gitu, bikin usaha-usaha baru atau kan banyak usaha yang lain, ada smoothies, ada kopi, ada kedai-kedai, banyak kedai-kedai. Ya, jadi jangan menyerah buat bikin usaha sendiri.